Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kita di pelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekologi. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu ekologi? Nah, kita ke pengertian ekologi terlebih dahulu ya. Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam suatu ekosistem. Nah, komponen ekologi di sini ada dua macam. Yang pertama ada biotik dan juga abiotik. Nah, biotik tersendiri yaitu meliputi semua makhluk yang hidup. Nah, selanjutnya yaitu terdapat komponen biotik. Nah, yang pertama yaitu produsen. Produsen mencakup semua organisme atau makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu mengolah zat anorganik menjadi zat organik yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya yaitu tumbuhan hijau. Kedua yaitu konsumen. Selain organisme autotrof ada juga yang disebut sebagai organisme heterotrof. Nah, organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Maka dari itu, organisme heterotrof berperan sebagai konsumen. Nah, selanjutnya yaitu pengurai. Nah, pengurai atau dekomposer adalah konsumen yang mampu menguraikan zat organik dan zat anorganik. Konsumen yang hidup dalam media organik misalnya saja yaitu jamur. Nah, selanjutnya itu detritipor adalah konsumen yang memakan bangkai organisme. Organisme yang termasuk dalam detritipor adalah cacing tanah, semut, rayap, dan ulat. Ekologi yang kedua yaitu abiotik. Nah, yaitu komponen yang meliputi semua yang tidak hidup. Nah, berarti sebaliknya dari biotik ya. Nah, komponen biotik ini pertama yaitu ada air. Nah, air mengandung berbagai unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya yaitu natrium, kalsium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Jumlah unsur yang terkandung di dalam air bergantung pada kualitas udara dan tanah yang dilalui oleh air. Selanjutnya yaitu ada tanah. Tanah terbentuk dari hasil proses destruktif atau pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis yaitu pembentukan mineral. Nah, di dalam tanah terdapat air dan garam-garam mineral yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, tanah digunakan untuk lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada udara. Nah, udara adalah sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya yaitu oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada sinar matahari atau cahaya yang merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Sinar matahari sangat penting bagi makhluk hidup, salah satunya bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya terdapat topografi. Nah, topografi adalah keadaan muka bumi suatu daerah yang akan memengaruhi distribusi atau penyebaran makhluk hidup. Nah, topografi meliputi keadaan daratan dan juga lautan. Sedangkan interaksi dalam ekosistem ini terdapat beberapa ya. Pertama ada netralisme, adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang hidup bersama tanpa terjadi gangguan. Dalam hal ini tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara kambing dengan semut di padang rumput. Yang kedua ada predasi atau pemangsaan, merupakan interaksi antara spesies yang dimangsa dan spesies yang memangsa atau predator.
Pada umumnya tubuh pemangsa berukuran lebih besar ya daripada tubuh yang dimangsa. Contohnya itu ular yang memangsa tikus. Ketiga adalah kompetisi atau persaingan yang merupakan interaksi atau hubungan antar spesies yang menyebabkan adanya persaingan. Persaingan tersebut berupa persaingan untuk mendapatkan makanan, tempat hidup, maupun pasangan. Contohnya yaitu tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Selanjutnya ada amensalisme atau antibiosis adalah interaksi antar spesies yang satu menghambat kerja spesies yang lain. Contohnya jamur penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya ada simbiosis adalah interaksi antar spesies yang berbeda dan hidup pada suatu tempat tertentu. Simbiosis ini terbagi menjadi beberapa ya. Pertama ada simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara lebah dan tanaman bunga. Kedua yaitu ada simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua spesies di mana salah satu spesies merasa diuntungkan dan yang lain tidak merasa dirugikan. Contohnya tanaman anggrek dan pohon mangga. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua spesies di mana salah satu spesies merasa diuntungkan dan yang lain merasa dirugikan. Contohnya saja itu kutu rambut yang hidup di kepala manusia. Nah, mungkin para cewek-cewek atau gadis-gadis nih mungkin sudah tahu ya bagaimana bentuk kutu rambut itu. Nah, maka dari itu kita wajib atau setidaknya membersihkan rambut kita supaya tidak dihuni oleh kutu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.